Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di AF Science bersama saya Ahmad Falas. Oke, kita akan lanjut ke bab yang selanjutnya, yaitu bab 3 tentang persamaan dan juga pertidaksamaan linear satu variabel ya. Cuma satu variabel karena ini di tingkatan SMP ya. So, kita langsung saja untuk pengenalan terlebih dahulu ya kan, pengertiannya persamaan linear satu variabel atau PLSV ya. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman. Karena kita pembahasannya adalah persamaan, berarti sudah pasti tandanya adalah sama dengan. Ya, yang pertama kita bahas persamaan dulu. Tandanya pasti sama dengan. Bedanya nanti sama pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan berarti tandanya selain tanda sama dengan ya. Dan karena ini cuma satu variabel ya, cuma satu variabel berarti hanya memiliki satu variabel juga teman-teman ya. Contohnya kita langsung ke bawahnya. Nah, ini bentuk umumnya untuk persamaan linear satu variabel itu ini ax plus b plus c. Nah, seperti ini ya. Ini cuma memiliki satu variabel, yaitu cuma ada x ya. Variabelnya di sini cuma ada x, nggak ada variabel lain, nggak ada y, nggak ada x kuadrat ya, cuma ada x variabelnya. Maka itu ini adalah persamaan linear satu variabel dan tandanya juga sama dengan ya. Sudah tahu ya. Jadi bentuk umumnya seperti ini, ax plus b sama dengan c. Oke, kita ke bawah. Contohnya, nah ini misalkan ya, ada x dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, ini termasuk persamaan linear satu variabel. Variabelnya cuma satu, yaitu x doang ya, nggak ada variabel lain. Oke, dan juga persamaan sama dengan ya. Sama juga yang nomor 2, ini juga persamaan linear satu variabel juga karena dia cuma memiliki variabel x ya. Tidak memiliki variabel lain dan juga sama dengan. Oke. Aku bisa buat lagi. Misalkan kita punya 4y dikurangi 1 sama dengan 7. Nah, ini juga satu variabel karena hanya memiliki variabel y saja ya. Nggak ada variabel lain selain y, dan juga persamaan. Oke, bisa dipahami ya pengenalan tentang persamaan linear satu variabel. Kita langsung lanjut teman-teman. Nah, ini seperti yang aku jelaskan tadi. Jadi x di sini adalah variabelnya ya. P juga variabel. Nah, setiap persamaan hanya memiliki satu variabel. Oke, kita langsung ke halaman selanjutnya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaian persamaan linear satu variabel. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Yang pertama, dengan menambah atau mengurangi kedua ruas kanan kiri dengan bilangan ya. Nah, contohnya. Oke. Carilah penyelesaian dari x plus 10 sama dengan 5. Oke, kita disuruh mencari penyelesaiannya. Berarti kita cari x-nya, teman-teman. Kita cari variabelnya ya. Yang kita cari adalah x-nya. Nah, menambah atau mengurangi kedua ruas. Lah, untuk menyelesaikan kita untuk mencari x-nya, kita harus pisah-pisah nih ya. Jadi kita tahu kalau di sebelah kiri sama dengan ini adalah ruas kiri teman-teman ya. Ruas kiri, biar tak tulislah kiri. Yang sebelah kanan sama dengan sudah pasti ruas kanan ya. Kita pisahkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita cari variabelnya ada di ruas mana? Karena ini variabelnya ada di ruas kiri, x-nya ada di ruas kiri, ya berarti kita cari x-nya yang ada di sebelah kiri. Karena di sini ada x plus 10, di sini ada 10 yang seharusnya nggak ada karena kita cari x-nya doang.
Maka kita harus menghilangkan 10-nya di sini. Caranya dengan menambahkan atau mengurangi ya. Karena di sini plus 10, teman-teman. Karena di sini plus 10, untuk menghilangkan plus 10 kita kurangi 10 sama dengan 5. Nah, karena di sini kita kurangi 10 di ruas kiri, maka ruas kanan juga harus kita kurangkan dengan 10. Ya. Jadi kita menambahkan negatif 10 atau dikurangi 10 di ruas kiri dan juga di ruas kanan. Ya, ingat, kalau dikurangi sebelah kiri, yang sebelah kanan juga harus ikut dikurangi. Oke. Nah, selanjutnya X-nya tetap 10 dikurangi 10 habis ya, hilang ya, alias 0. Nggak usah ditulis. Sama dengan 5 dikurangi 10 kita punya negatif 5. Nah, maka X-nya itu sama dengan negatif 5. Ini dia penyelesaiannya. Oke, mudah banget. Ini seperti yang aku jelaskan tadi, yang di sini ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua, biar lebih paham lagi. Di sini ada 2X dikurangi 5 sama dengan 11. Nah, kita cari dulu. Ruas kiri 2X dikurangi 5, ruas kanannya 11. X-nya ada di ruas kiri ya. Nah, kita nggak butuh negatif 5 di sini, maka kita hilangin negatif 5 ya. Maka 2X dikurangi 5. Untuk menghilangkan negatif 5 berarti kita harus tambahkan dengan 5 sama dengan 11. Karena yang kiri ditambah 5, yang kanan juga harus ditambah dengan 5, teman-teman. Nah, seperti ini. Ya, oke. Maka tinggal 2X saja. Negatif 5 dikurangi 5 habis ya, 0 ya. Tambah dengan 11 ditambah 5 ada 16. Nah, ini akan 2X sama dengan 16 ya. 2X itu artinya apa? Artinya 2 dikali dengan X ya. Karena 2 dikali dengan X, agar aku bisa menghilangkan 2-nya, maka 2-nya tak bagi 2. Karena ruas kiri dibagi 2, maka ruas kanan juga harus dibagi 2. Paham nggak? Kita coret hilang 2-nya ya. Berarti tinggal X sama dengan 16 dibagi 2 ada 8. Nah, X-nya adalah sama dengan 8, teman-teman. Ya, tuh sama nih. Oke. Selanjutnya, nah yang tadi kan menjumlahkan sama mengurangkan. Nah, sekarang cara yang kedua mengalihkan atau membagi. Sama seperti yang barusan aku kerjakan. Di sini ada 2X sama dengan 16 ya. 2 dikali X, menghilangkan 2-nya dengan cara membagi 2. Karena ruas kiri dibagi 2, ruas kanan juga harus dibagi 2. Oke? Sebenarnya sudah tak jelasin ini. Oke, kita coba lagi lah biar kalian lebih paham. Di sini ada contohnya 2X per 3 sama dengan 6. Oke, kita bisa mengkalikan atau membagi. Ingat ya. Jadi 2X per 3. Aku mau buang 3-nya terlebih dahulu, teman-teman. Aku mau buang 3-nya. Karena ini dibagi dengan 3, untuk menghilangkan 3-nya berarti harus kita kalikan dengan 3. Sama dengan 6. Karena ruas kiri dikalikan 3, maka ruas kanan juga harus saya kalikan 3. Oke, paham ya? Maka 3-nya di sini habis, tinggal 2X saja. Sama dengan 6 dikali 3 ada 18. Oke. Nah, selanjutnya karena ini 2X alias 2 dikali X. Di sini 18. Aku mau buang 2-nya, maka 2 di sini tak bagi 2. Ruas kanan juga tak bagi 2 ya. Maka hasilnya 2-nya habis, tinggal X sama dengan 18 dibagi 2 ada 9. Selesai. X-nya sama dengan 9 ya. Oke, mari kita cek X-nya sama dengan 9 di halaman yang selanjutnya. Oh ya, jangan lupa teman-teman, kalian bisa mendownload bukunya yang kita bahas ini ya, e-booknya di kolom deskripsi ya. Linknya tak taruh situ. Oke. Nah, ini sama nih. 2X sama dengan 18, maka X-nya sama dengan 9. Oke. Menyelesaikan dengan PLSV menggunakan gabungan dari 1 dan 2. Yang ketiga ini, yang ketiga
gabungan dari 1 dan 2. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan juga ada pembagian. Sama caranya ya. Oke, kalian bisa baca sendiri. Ini sama persis sama yang kita bahas tadi. Selanjutnya kita membahas tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, kita sudah masuk ke pertidaksamaan. Yang tadi kita masuk ke persamaan. Nah, sekarang kita sudah ke pertidaksamaan. Ingat, pertidaksamaan berarti tandanya bukan sama dengan, teman-teman, ya. Ada tanda lebih dari, ada lebih dari atau sama dengan, ada kurang dari, ada kurang dari, sama dengan. Intinya pertidaksamaan pastinya bukan sama dengan, oke? Tandanya bukan sama dengan. Dan juga ada satu tanda lagi, bentar. Ada satu tanda lagi selain 4 tanda tersebut, yaitu tanda tidak sama dengan, ya. Sama dengannya dicoret. Oke, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini nih. 3x plus 6 lebih besar sama dengan 2x dikurangi 5. Tandanya, lihat, bukan lagi sama dengan, melainkan lebih besar dari sama dengan, ya. Dan di sini juga ada satu variabel doang, yaitu x. Ini juga x, ya, sejenis, ya. Maka ini masuk pertidaksamaan linier satu variabel. Yang di bawahnya juga begitu. Kalian lihat tandanya bukan sama dengan, ya, ini kurang dari, dan juga mempunyai satu variabelnya, itu variabelnya ada key. Oke? Bisa dipahami, ya? Lanjut, kita untuk menyelesaikannya seperti apa? Menyelesaikannya sama persis dengan yang kita bahas tentang persamaan. Menyelesaikannya sama persis. Lihat nih, menambah atau mengurangi, ya, sama persis. X plus 6 lebih besar sama dengan 8. Kita hilangkan 6-nya dengan cara mengkurangkan 6 di ruas kiri dan juga ruas kanan, ya. Ya kan? Kita kurangi 6 ruas kiri, kita kurangi juga ruas kanan. 6-nya habis, X-nya tinggal X lebih besar dari 8 dikurangi 6 ada 2. Ya, sama persis. Sama persis. Cuma tandanya aja tadi sama dengan, sekarang berubah, ya. Yang kedua juga ada mengkalikan dan juga membagi, sama persis juga, ya. Maka kalian bisa coba-coba sendiri, kalian bisa pahami sendiri, ya. Bedanya di sini cuma ini, teman-teman. Ada satu perbedaan di sini. Kita lihat di contoh yang ini, ya. Contoh yang terakhir ini, ya. Kita lihat di contoh kedua. Penyelesaian ini. Kalian lihat, ya. Ini di penyelesaian ini. Oke, dari awal aja. Kita bahas dari awal. 3 dikurangi 4x lebih besar sama dengan 19. Ya. Kalian tahu di sini kita, karena di sini ada plus 3, ya, positif 3, maka kita kurangkan negatif 3 di ruas kiri dan juga ruas kanan. Oke, bisa dipahami, ya. Maka 3-nya di sini habis, ya. Tinggal negatif 4x lebih besar sama dengan 16. 19 kurangi 3, 16. Oke. Setelah itu di sini kan ada 4 nih. Nah, 4-nya kita hilangi karena ini 4, negatif 4 dikali x, maka pembagian di sini. Maka 4-nya di sini hilang. Ya, tinggal negatif x lebih besar sama dengan 4. Nah, di sini perbedaannya. Lihat nih, teman-teman. Negatif x lebih besar sama dengan 4. Ya. Nah, karena di sini ada pergantian tanda, karena kita kan carinya x doang, bukan negatif x. Ada pergantian tanda, alias kita mengkalikan kedua ruas dengan negatif 1. Kita kalikan ruas kiri dengan negatif 1, kita kalikan ruas kanan dengan negatif 1. Ya, agar x-nya positif. Karena ada pergantian tanda atau mengkalikan dengan negatif 1, maka tandanya juga berubah. Yang di sini kan lebih besar sama dengan, maka akan berubah nih. Jadi kurang dari sama dengan, kebalikannya, ya. Kalau lebih besar sama dengan jadi kurang dari sama dengan. Begitu juga kalau misalkan cuma lebih besar doang, berarti nanti jadinya akan kurang dari doang, ya.
atau kurang dari, nanti jadinya kebalikannya akan jadi lebih dari. Ya, seperti itu. Karena ini ada perkalian negatif 1. Maka hasilnya X-nya positif, kurang dari sama dengan negatif 4. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, kayaknya itu saja untuk video kali ini, untuk materi kali ini. Semoga kalian semua paham, bisa membantu kalian juga untuk belajar ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Ingat, ebook ini juga kalian bisa download di kolom deskripsi ya. Linknya ada di situ, silahkan download secara gratis. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, atau kalau ada soal kalian bisa kirimkan di link Google Form yang ada di deskripsi juga teman-teman. So, terima kasih. Itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.